Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Samsul selaku Kepala Biro Umum, yang kami hormati Pak Ari beserta tim dari Badan Pemeriksa Keuangan, yang kami hormati teman-teman dari Biro Perencanaan, teman-teman dari Biro Keuangan, Biro Hukum, dan Biro PBJ masih sedang on the way Pak ke ruangan ini. Ya tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di ruangan ini untuk berdiskusi terkait dengan pengumpulan data dan informasi atas layanan kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah terpencil perbatasan kepulauan DTPK tahun 2024 dan 2025. Tentunya nanti kami sebelumnya sudah berkoordinasi Pak dengan teman-teman dari Biro Perencanaan. Kami juga sudah menyampaikan maksud dan tujuan dari BPK untuk data seperti apa sih yang diinginkan gitu kan. Namun di kesempatan kita pada kali ini sepertinya ini ya Pak belum ada paparan, tapi justru ingin menggali lebih lanjut gitu ya Pak Maliki dan teman-teman dari Rauren. Mungkin itu yang agenda rapat kita pada kali ini. Namun sebelum kita mulai, tentu kita mohon arahan dan petunjuk dari Pak Samsul lebih lanjut. Kami persilahkan Pak Samsul. Ya, makasih Pak Edwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Ari Hadikusuma sebagai tim yang BPK yang hadir secara luring dan tentunya tim-tim yang lain ya yang tidak bisa saya sebutkan dari BPK yang hadir di daring. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, mungkin saya kasih kasih background ya kenapa kita kumpul sekarang di sini ya Pak Ari. Karena Biro Umum yang mulai SOTK sekarang itu difungsikan sebagai Sekretariat Jenderal. Jadi kalau yang sebelumnya yang mengkoordinasikan temuan-temuan BPK itu adalah di Biro Keuangan, sekarang ada di Biro Umum. Nah, kami perlu mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai kegiatan ini dikarenakan fungsinya diberikan ke Biro Umum, tapi orang-orangnya tidak diberikan ke Biro Umum. Jadi sebenarnya ini alibi aja sih Pak Hari, supaya Pak Hari menjelaskan ke kita semua, alih-alih ngejelasin ke objek yang ada di sini, tapi sebenarnya itu membelajarkan Biro Umum Pak, sehingga bisa cepatlah kami memahami apa-apa yang berhubungan dengan objek pemeriksaan. Karena ke depan niat kami sih Biro Umum walaupun sebagai koordinator itu fungsinya tidak hanya collecting data, tetapi teman-teman Biro Umum itu memang memahami objek apa yang diperiksa, terus data-datanya seperti apa yang diinginkan oleh BPK, baik kuantitas maupun kualitas, sehingga harapan kami sih Biro Umum sekaligus sebagai filter pertama ya Pak Ari ya ke BPK, sehingga begitu data masuk ke BPK sudah relatif clear gitu ya. Nah ini nih mungkin yang ingin kita dapatkan di pertemuan kali ini, karena LHP dari penyelesaian temuan BPK juga merupakan salah satu indikator kinerja dari Sekretariat Jenderal, maka ini adalah concern Pak Sekjen agar semua temuan-temuan, moga-moga ini sih nggak ada temuan ya, karena ini baru informasi awal yang dikumpulkan.
Nah, apabila informasi yang diserahkan ke BPK itu sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, harapan ke depannya sih kan nggak ada temuan gitu ya. Harapan kita seperti itu. Jadi itu mungkin Pak Ari dan teman-teman tim BPK maksud pertemuan ini sekali lagi supaya teman-teman yang memberikan data juga clear sesuai dengan ekspektasinya BPK. BPK juga nanti akan memeriksanya lebih efektif, efisien lagi bila data yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh BPK. Jadi itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Jadi saya mohon nih ke teman-teman yang dimintakan datanya, Biro Perencanaan Anggaran, Biro Keuangan, Biro PBJ, Biro Hukum, secara personal saya juga sudah WA ke masing-masing kepala bironya agar ini bisa di follow up dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bekerja. Semoga ada sinergitas yang baik ya sehingga eh, pengumpulan data informasi itu bisa lebih berjalan dengan baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Samsul atas arahannya. Selanjutnya kami persilahkan Pak Ari, jika ada hal yang ingin disampaikan, apa yang bisa kami bantu Pak? Silakan Pak. Yang terhormat Pak Samsul Arifin selaku Kepala Biro Umum, Pak Edwin selaku Katimker Kepatuhan dan Evaluasi Internal Biro Umum, Pak Didi dari Biro Keuangan dan BMN, para Katimker Biro Perencanaan dan Anggaran, Pak Dito, Katimker Dukman Biro Hukum ya, dan teman-teman dari Kementerian Kesehatan yang hadir pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti yang tadi dipaparkan dengan Pak Samsul Arifin, jadi maksud kedatangan kami di sini adalah terkait dengan pengumpulan data dan informasi atas pelayanan kesehatan di kawasan terpencil dan sangat terpencil. Jadi nanti saya akan memberikan segambaran ya, biar kita dapat kesamaan persepsi. Jadi nanti pada saat permintaan data itu diharapkan tidak ada kebingungan lagi. Jadi BPK ini untuk semester 2 akan melakukan audit kinerja. Jadi kan kita baru menyelesaikan audit laporan keuangan. Jadi di BPK itu ada 3 jenis audit. Audit laporan keuangan, audit dengan tujuan tertentu atau kepatuhan. Nah, yang ketiga audit kinerja. Jadi tujuan audit kinerja itu apa sih? Nah, tujuan audit kinerja itu adalah untuk menilai kinerja suatu organisasi, program atau suatu kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Jadi audit kinerja itu terkenal dengan jargon 3E-nya, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Nah, audit kinerja ini merupakan perluasan dari audit laporan keuangan dalam hal prosedur dan tujuan. Audit kinerja itu seperti kayak BPK itu seperti jadi konsultan, Pak. Jadi audit yang tidak mencari-cari apa ya. Jadi kayak apa ya, kayak ngasih jasa konsultasi untuk suatu program atau proses di suatu entitas. Nah, jadi manfaatnya itu ya diantaranya mengidentifikasi permasalahan dan alternatif penyelesaiannya, mengidentifikasi sebab akibat aktual dari suatu permasalahan yang dapat diatasi oleh kebijakan manajemen dan tindakan lainnya, mengidentifikasi peluang dan kemungkinan untuk mengatasi keborosan atau ketidakefisienan, mengidentifikasi kriteria untuk menilai pencapaian tujuan organisasi, dan menyediakan jalur komunikasi antara tataran operasional dan manajemen. Nah,
Jadi saat ini audit kinerja itu kami dalam fase pendahuluan atau masih brainstorming. Nah, jadi penugasan yang ini pendahuluan atau pengumpulan data dan informasi. Nah, jadi tujuan penugasan yang saat ini adalah memperoleh pemahaman atas program, kegiatan, dan proses bisnis Kementerian Kesehatan terkait layanan kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil. Menjadi dasar penyusunan rencana pemeriksaan kinerja atas efektivitas layanan kesehatan Kemenkes di daerah terpencil dan sangat terpencil. Nah, jadi pemeriksaan yang nanti akan kami lakukan ini merupakan pemeriksaan tematik dilakukan oleh di bawah DJKN 6, yaitu untuk di wilayah timur, di provinsi-provinsi di wilayah timur, selain Jawa dan Sumatera. Nah, jadi pemeriksaan tematik akan dilakukan serempak di beberapa perwakilan BPK di provinsi di wilayah timur. Nah, susunan timnya untuk penanggung jawab Pak Dirjen Laude Nusriyadi, Wakil Penanggung Jawab ada 3, Pak Ruben Artalum Bantoruan, Pak Aulia Rahmat, dan Pak Kerot. Mengenai teknis, Ibu Winarsi, Pak Fahru Rozi, mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung, tapi tadi mereka menitipkan pesan. Untuk ketua timnya Pak Gede Krisna Dewantara dan anggota timnya ada 15. Nah, kami itu dibagi menjadi beberapa tim untuk membawahi beberapa Satker Eselon 1. Kebetulan saya yang in charge untuk Setjen. Nah, kita flashback sebentar Pak untuk latar belakang. Jadi BPK itu melakukan pemeriksaan kinerja latar belakangnya itu terkait dengan program pemerintah. Itu kan salah satunya pembangunan manusia merupakan salah satu tujuan negara yang diamanatkan di Undang-Undang Dasar 1945, bagian dari sasaran utama visi Indonesia dalam RPJPN 2025 sampai 2024 dan dijabarkan dalam Asta Cita. Pembangunan manusia telah ditetapkan sebagai salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2005 sampai dengan 2029, khususnya pada PN4. Nah, itu difokuskan ke pembangunan manusia, diukur berdasarkan 3 dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Nah, jadi untuk tahun ini nanti BPK kan fokus ke pendidikan dan kesehatan. Nah, maka salah satunya terkait dengan Kementerian Kesehatan. Nah, tujuan pemeriksaan itu nanti untuk menilai upaya pemerintah daerah dalam rangka mendukung pembangunan manusia sesuai dengan Asta Cita nomor 4 melalui penguatan tata kelola. Ini untuk yang pendidikan ya, yang kalau untuk yang kesehatan itu pemberian pelayanan kesehatan di daerah 3T untuk mendukung penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan, dan tata kelola kesehatan. Untuk lingkup pemeriksaan yang terkait dengan kesehatan yaitu meliputi proses perencanaan kebutuhan obat, nakes, alkes, dan vaskes, distribusi dan penyediaan, pelaksanaan layanan, serta monitoring dan evaluasi atas layanan kesehatan di daerah 3T atau sulit akses. Nah, pemeriksaan meliputi pengelolaan layanan kesehatan di daerah 3T atau sulit akses tahun 2024 sampai dengan 2025 semester 1 dengan objek pemeriksaan FKTP dan FKRTL di lingkungan pemerintahan provinsi, kabupaten, kota. Nah, sasaran pemeriksaan itu belum ganti ya. Nah, ya. Sasaran pemeriksaan yaitu A2, PP14 dan PP15. PP14 terkait penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, yaitu tata kelola dan penyediaan sediaan farmasi, penguatan sistem pengawasan sediaan farmasi dan alat kesehatan, bagaimana ya? Kemudian untuk yang PP15, penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola difokuskan untuk investasi pelayanan primer, puskesmas, dan kader,
rumah sakit lengkap dan layanan bergerak, SDM kesehatan, dan penguatan JKN. Nah, tadi kan kita bicara tentang 3T ya. 3T apa? Karena kan nomenklaturnya mungkin berbeda-beda ya. Kami mencoba mengumpulkan beberapa ketentuan terkait dengan nomenklatur 3T. Pertama tuh untuk nomenklatur tertinggal, kami berdasarkan Perpres 63/2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020 sampai dengan 2024. Di definisi itu daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Kemudian PP 78/2014 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal. Jadi definisinya daerah tertinggal yaitu daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Kemudian Perpres nomor 6 tahun 2013 tentang kriteria fasilitas pelayanan kesehatan terpencil, sangat terpencil, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak diminati dan telah dicabut dengan Permenkes nomor 90 tahun 2015. Berdasarkan Permenkes tersebut, definisi daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal. Jadi ini regulasi yang kami gunakan untuk penentuan definisi tertinggal. Kemudian terluar, kami berdasarkan regulasi yaitu Perpres 78/2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Jadi definisinya pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km persegi yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Kemudian dalam PP nomor 62 tahun 2010 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar atau disingkat dengan PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Kemudian untuk nomenklatur daerah sulit akses, kami menggunakan Permenkes nomor 70 tahun 2013 tentang penyelenggaraan MTBSM. Itu dalam pasal 3 ayat 2 menyebutkan daerah sulit akses sebagai daerah dengan kendala sumber daya kesehatan tidak berkesinambungan, kendala sosial budaya, kendala geografis, transportasi, dan musim. Definisi terpencil, sangat terpencil, dan tidak diminati, kami berdasarkan peraturan Permenkes nomor 6 tahun 2013 tentang kriteria fasilitas pelayanan kesehatan terpencil, sangat terpencil, dan fasilitas kesehatan yang tidak diminati. Telah dicabut dengan Permenkes nomor 90 tahun 2015. Ini definisinya sebagai berikut ya. Saya lanjut ya. Terdepan atau perbatasan. Kami menggunakan sumber regulasi yaitu Permenkes nomor 6 tahun 2013, sama ya dengan yang sebelumnya. Kemudian Perpres nomor 118 tahun 2022 tentang rencana induk pengelolaan batas wilayah negara. Tutup sedikit nih. Nah, maksud saya menjabarkan nomenklatur ini biar nanti kita ada kesepahaman, karena nanti kan kita akan rencana akan pilih sampel daerah ya. Jadi 3T itu ya kami berdasarkan regulasi-regulasi yang ini. Mungkin di Kemenkes istilahnya apa? DTPK ya. Nah ini hasil perolehan informasi
kami menemukan tantangan layanan kesehatan di 3T atau sulit akses, terdiri dari beberapa sebagai berikut. Satu, keterbatasan akses geografis. Keterbatasan nakes, terus keterbatasan vaskes dan alkes, kurangnya ketersediaan obat dan logistik kesehatan, rendahnya literasi dan kesadaran kesehatan masyarakat, dan tata kelola koordinasi yang belum optimal. Jadi setelah brainstorming, kami menemukan tantangan dalam layanan di kesehatan 3T ada sebagai berikut. Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, untuk pemeriksaan PDI ini, pengumpulan data dan informasi tidak dilakukan uji petik atas daerah dan fasilitas layanan kesehatan. Jadi pemeriksaan dilakukan seluruhnya di Kemenkes. Nah, untuk timeline pemeriksaan, untuk pengumpulan data dan informasi dari 21 Juli sampai dengan 1 Agustus 2025, atau 10 hari, itu nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan dan terinci, yaitu Agustus sampai dengan November 2025, dan pelaporan di bulan Desember. Nah, ini untuk data awal kami sudah menyampaikan melalui surat wakil penanggung jawab. Apakah sudah diterima ya suratnya? Sudah ya. Nah, nanti untuk tambahan permintaan data, nanti kami akan menyampaikan surat ketua untuk permintaan yang di luar dari surat wakil penanggung jawab. Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ari telah menyampaikan tadi terkait apa ya brainstorming gitu ya. Jadi sekiranya terkait dengan 3T ini ruang lingkup mana yang akan dilakukan ya pengawalan lah dalam hal ini gitu. Nah, mudah-mudahan dari kita juga sudah tergambar nih, sudah mulai tergambar data-data apa yang akan dibutuhkan. Tadi kan kalau sekilas ngeliat dari paparan tuh terkait dengan 3T ini ya luas gitu ya, yang bisa diintervensi lah seperti itu terkait dengan pengumpulan data dan informasi mulai dari sisi aksesnya, kemudian dari yang ini nih dari ketersediaan nakesnya, vaskes dan alkes. Nah, selanjutnya kita diskusi. Silakan teman-teman dari Biro Perencanaan terkait dari 6 aspek ini. Bisa nggak kita deep down lagi terkait dengan peraturannya, kemudian apakah ada SOP khususnya mungkin. Nah, itu mungkin bisa kita sampaikan nanti ke Pak Ari dan tim. Kami persilahkan, silakan dari Loren siapa? Ya, untuk Roren ya. Jadi pertanyaan pertama itu, apakah ada ya di Roren itu perencanaan khusus yang menyas 3T ini? Jadi apakah ada perencanaan atau khusus yang terkait 3T, atau jika tidak ada yang khusus yang nyerempet apa sih gitu misalnya. Kami ingin tahu itu sih, jadi ingin tahu dari perencanaannya dulu, terus mungkin nanti turun ke kegiatan, atau mungkin sampai ke anggaran ya. Ya. Seperti Pak yang data yang kami butuhkan dari Roren. Silakan. Dari Loren. Baik, terima kasih Pak Edwin, Pak Samsul yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, Pak Ari. Izin perkenalan, nama saya Handri, kami dari tim DAK Fisik bidang kesehatan, Pak. Kalau nanti mungkin kami berbicaranya di DAK Fisiknya, Pak. Kalau yang anggaran dan selanjutnya mungkin teman-teman. Kalau di DAK Fisik terkait perencanaan tidak disebut secara khusus, tetapi memang DTPK menjadi salah satu lokus, Pak.
menjadi salah satu lokus yang menjadi pertimbangan suatu daerah ditunjuk menjadi calon lokus di tahun depan atau tidak. Prinsipnya seperti itu saja sih Pak. Kan memang tadi kalau merujuk ke paparan yang Pak Ari sampaikan, ini kan ada banyak sekali peraturan dan tumpang tindih begitu ya Pak. Apakah misalnya ada list jelas, list daerahnya yang sudah tersaring? Karena kalau kami sampaikan di Google Drive yang di-share oleh Pak Samsul Biro Umum, kami memfilter berdasarkan DTPK. DTPK, betul. Tapi apakah DTPK kami itu sudah mengakomodir semua yang itu tadi, itu mungkin nanti kita perlu cross check Pak. Jadi yang kami sampaikan adalah untuk di DAK itu adalah daerah DTPK yang menerima DAK baik fisik maupun non fisik ya Pak, sama kita, fisik non fisik 2024-2025. Tapi kalau apakah itu sudah memenuhi semua 3T yang diregulasi tadi, mungkin itu perlu nanti cross check. Mungkin pertama demikian dari kami Pak. Ya. Terima kasih. Ya, silakan ditanggapi Pak Ari. Ya, itu dokumennya berupa apa ya? Yang tadi. Ya, izin Pak. Biasanya kalau dokumen perencanaan, kami berpatokan pada berita acara multilateral meeting. Tapi kalau proses pengusulannya setelah ditetapkan lokusnya, itu di-capture atau bisa dilihat di aplikasi Krisna mulai dari perencanaan hingga penganggaran. Setelah dia menjadi pagu alokasi anggaran, maka prosesnya berpindah dari Krisna ke SIPD Kementerian Dalam Negeri di daerah. Begitu Pak. Dasar pelaksanaannya dulu, berita acara multilateral meeting. Kemudian dari situ kan ditetapkan, kemudian disosialisasikan, kemudian dibuka ruang untuk usulan melalui aplikasi Krisna. Nah, selanjutnya ini prosesnya di aplikasi Krisna, Pak. Mungkin kalau Bapak mau melihat, bisa ada dua, bisa kami tarikan data, atau mungkin kami kasih username gitu ya, biar Bapak bisa melihat. Antara dua itu sih, Pak. Nah, kalau tarik data, berarti nanti kami bisa sampaikan data perencanaan, kemudian sampai jadi data berita acara. Kalau yang DAK fisik. Kalau yang non fisik mungkin agak berbeda sedikit ya Pak Mal ya, karena dia kalau yang ini sama. sama. Khusus sih tidak ada ya Pak, cuman dia bicara bahwa DTPK menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan untuk bisa menjadi lokus. Ada Pak. Di feeding dokumen itu ya Pak. Siapa? Nanti kami siapkan segera. Saya di laporan kinerja ya, kinerja 2024 itu apa nyebut 9 penyakit, penyakitnya apa aja? Itu beda lagi. Itu Ada terkait 9 penyakit penyakit yang terjadi prioritas, di daerah terpencil atau lain-lain Pak. beda ya? Kalau 9 penyakit prioritas itu kayak jantung, Oh, kanker dan sebagainya. bukan penyakit yang terkait dengan yang di daerah Di KSM itu kan Pak, prinsipnya adalah supply chain. supply chain. Sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Ya, ya. Murni berdasarkan kondisi sarana dan prasarana kesehatan di daerahnya. Kalau penyakit mungkin Oh iya. Kalau untuk daerahnya per kabupaten berarti pembagiannya.
Yang 62 daerah itu bukan sih? 62. Iya ada. Berarti pakai itu ya peraturan yang iya. Gitu ya. Zoom-nya putus sih Pak. Saya nggak bisa share tuh ya. Putus. Ini Zoom-nya putus ya teman. Zoom-nya putus ya. Oh ya, makasih banyak Pak. Ya, siap Pak. Oh, udah ini udah. Berarti kita tadi untuk penentuan daerah itu mengacu ke ini ya. Permenkes nomor 90. Daerah perbatasan betul Pak. Itu ada di Permenkes nomor 63 juga Pak. 63 ya. Tahun 2020. Yang perbatasan itu 118 tahun 2022. Kemudian di daerah tertinggal ada juga Perpres nomor 63 tahun 2020 Pak. 63 ya. Ya. Udah masuk di sini belum? Belum masuk. Belum masuk ya? Ya. 63. 63 Pak. Oh, udah itu ya. Cuma kan di dalam 63 itu kan sebenarnya 2020 sampai 2024. Iya, iya. Kami nggak tahu nih apakah sudah ada yang 2 yang Oh. ya. Tapi kalau bicara tadi 23, 24 sebenarnya ada capture. Tapi kan kita periodenya kan pengumpulan PDI data dan informasinya kan 2024 dan 2025 ya. Berarti ya, harusnya sih masih bisa dipakai lah. Kalau Kemenkes pernah nggak menggabungkan kriteria-kriteria yang ada di sini? Nanti ketemu daerahnya jadi totalnya jadi berapa sih? Semuanya ini Pak. Misalnya dari Tadi ada belum ya. Jadi nanti kan ketemu tuh irisan. Oh, Sudah ada. Boleh. Oh, ya, boleh. Ini yang paparin siapa ini? Jadi ada irisan. Itu ada daerah tertinggal, perbatasan, ada kawasan adat terpencil, supaya kita mungkin bisa lebih menggambarkan. Oh iya, boleh. Ini saya sampaikan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Semuanya yang kami hormati Pak Karo Umum yang diwakili tentunya oleh Pak Edwin dan seluruh tim dari jajaran di Biro Umum, Pak Ari dan seluruh tim dari BPK, Bapak Ibu para Katimker, baik itu dari Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro Hukum. Mungkin kami menyampaikan Pak terkait dengan isu strategis dan program ataupun kegiatan Kementerian Kesehatan di daerah tertinggal. Ini tapi 2025-2009 yang kami sampaikan. Ada irisannya 2025 Pak. Akan tetapi mungkin kami sampaikan terlebih dahulu karena tadi ada kaitan dengan yang 2024. Nah di 2024 ini kita punya namanya sasaran strategis Pak. Ya, Rensra kita. Kita punya Rensra periode 2020-2024
Nah, kebetulan juga kan yang menggawangi ini di Biro Perencanaan, Pak. Dan di situ juga terstate bahwa bagaimana berkaitan dengan nakes, karena tadi juga Pak Ari sampaikan, oh ternyata nakes juga menjadi salah satu hal yang krusial dari 6 hal yang disampaikan tadi. Begitu juga untuk sarprasnya, Pak. Kita ada RSUD, kita ada puskesmas sebagai ujung tombak terkait dengan pelayanan kesehatan. Dan di situ ada berkaitan dengan SOTK di Kementerian Kesehatan, Pak. Walaupun sekarang sudah berganti lagi. Jadi dulu kita pakai SOTK nomor 5 tahun 2022 ya, Mas Dito. Kemudian sekarang ada SOTK terbaru yaitu nomor 21 tahun 2024. Ya, semisal dulu itu ada Kesmas, sekarang menjadi kesehatan primer dan komunitas. Jadi akan ada perubahan-perubahan yang barangkali nanti Bapak konfirmasi terhadap hal tersebut, Pak. Jadi kami sampaikan bahwa kita ada Rensra 2020-2024 yang disitu menyatakan bahwa DTPK menjadi concern juga di Kementerian Kesehatan, baik secara nakesnya ataupun sarprasnya atau kita bilang SPA-nya, Pak, sarana, prasarana dan alat kesehatannya. Nah, kemudian dalam ini kami akan coba juga menjelaskan, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran pada kita semuanya berkaitan dengan tadi kami sampaikan, Pak, ada puskesmas terpencil dan sangat terpencil, kemudian juga nanti ada layanan kesehatan di kawasan hutan, pelayanan kesehatan di kawasan kepulauan, pelayanan kesehatan di kawasan komunitas adat, serta pelayanan kesehatan di kawasan perbatasan. Yang notabene tadi memang sudah ada ketentuan peraturan perundangannya yang berkaitan dengan hal yang akan kami sampaikan. Lanjut, Mbak. Terus, nah ini Pak berkaitan dengan peta persebaran puskesmas terregistrasi berdasarkan karakteristik wilayah kerja. Memang kami ada kaitannya nih Pak. Tadi Pak Handri menyampaikan dukungan untuk supporting dak fisiknya, kemudian juga ada Pak Maliki yang menggawangi berkaitan dak non fisiknya. Ya di samping itu juga kami sekarang mengembangkan penguatan melalui SISOIN Pak. Sihren, SOPI, dan Inpuls. Nah, SOPI memang nanti penguatan untuk puskesmas yang barangkali memang ini ada keterkaitan yang lebih erat, Pak. Nah, di sini bahwa memang ada beberapa provinsi yang jumlah puskesmas terpencil dan sangat terpencilnya ini lebih dari 100. Kemudian memang ada juga provinsi dengan jumlah puskesmas terpencil dan sangat terpencilnya 1 sampai dengan 100. Adapun provinsi tanpa puskesmas terpencil dan sangat terpencilnya memang ini ada juga ya untuk hal yang terkait yaitu di Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Bali. Ini menunjukkan bahwa sebaran puskesmas yang ada di Indonesia ini bervariasi sekali, Pak. Mohon dilanjut, Mbak. Nah, kemudian ini situasi pelayanan kesehatan di 2.569 puskesmas terpencil dan sangat terpencil. Ini ada sebanyak 1.712 atau 66,6% puskesmas belum terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan. Ini berdasarkan Permenkes yang lama, Pak. Permenkes yang harus memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan. Sekarang sudah berkembang lagi peraturan tentang puskesmas ya. Sekarang sudah nambah lagi ya tenaga kesehatan yang seyogianya dipenuhi setidaknya ada 11 lagi ya. Nah, ini dokter gigi, kemudian juga perawat, bidan, kesmas, kesling, dan ATLM. Ini untuk tenaga laboratorium. Dalam hal ini ada tentunya sebagai pendukung untuk pelaksanaan ketahanan kesehatan. Memang untuk daerah yang sangat terpencil ini yang paling krusial adalah dokter gigi, Pak, kemudian kesling dan ATLM. Sudah dipetakan oleh teman-teman. Waktu itu kita punya direktorat namanya Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat. Sekarang sudah berubah lagi Pak nomenklatur di SOTK 21 2024 yaitu menjadi Direktorat Tata Kelola Kesehatan Primer yang adanya di Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas. Nah, kalau kita perhatikan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang notabene Pak ini penuhi adalah 80,5. Nah, sebanyak 1.013 atau 39,4% ini puskesmas telah masuk dalam perencanaan penggunaan alat kesehatan melalui SOPI yang kami tadi sampaikan. SOPI akan erat kaitannya dengan DAK fisik bidang kesehatan, Pak. Karena SOPI memang untuk alatnya, akan tetapi secara sarprasnya juga harus kita penuhi, Pak. Gitu kan ya Pak Handri ya. Jadi ini ada kolaborasi dari sisi pemenuhan dan dari sistem penganggarannya, dari skema penganggarannya. SOPI itu dari APBN, Pak. Memang ini dari pinjaman, akan tetapi kalau DAK kan melalui TKD, Pak.
untuk yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan dan tentunya juga dengan Kementerian Keuangan untuk transfer ke daerahnya. Nah, ini terdapat 330 atau 12,8% puskesmas memiliki pustu. Karena untuk periode ini juga Pak, pengembangan untuk pelayanan kesehatan tidak hanya sebatas sampai di puskesmas, tapi bagaimana juga lebih ke ujung tombak yaitu di pustu yang kedudukannya memang ada di desa. Nah, dalam hal ini ada baru ada 7.251 pustu, yang tidak ada itu ada 15. Ya, Pak. Untuk rincian daerahnya, nah, demikian ini kita juga perlu koordinasi dengan Direktorat Kesga, Pak. Direktorat sekarang namanya Primer dan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, Pak. Di Direktorat Kespinkom, bukan. Direktorat PKL sekarang. Jadi kalau dulu namanya Takelmas, Pak, di Takel PKP, Pelayanan Kesehatan Primer. Gitu, Pak. Baik, mungkin bisa dilanjut Pak, mohon izin. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan ada jumlah puskesmas terpencil, sangat terpencil, yang irisannya ada 4 karakteristik wilayah DTPK. Karena DTPK ini selalu termuat di dalam Renstra. Ya, kebetulan dari Biro Perencanaan juga yang mengawal dalam penyusunan Rensa, ya, termasuk periode 2015-2019, kemudian 2020-2024, dan sekarang juga dalam proses penyusunan. Dan kami masih lihat juga terkait dengan DTPK itu masih muncul, Pak. Jadi sebagai pegangan untuk kemudian perencanaan secara 5 tahunannya memang ini tertuang di dalam Rensa Kementerian Kesehatan. Nah, 4 kategori ini, yang pertama adalah daerah perbatasan, kawasan hutan, komunitas adat, dan kepulauan. Nah, kalau kita perhatikan ini irisan-irisannya Pak, bisa kita petakan di sini. Kalau secara keseluruhannya memang ada 7. Ya, ada 7 puskesmas yang masuk di perbatasan, kepulauan, kawasan hutan, komunitas adat yang memang terkategori secara keseluruhan. Tapi ini bisa kita petakan untuk memudahkan di mana daerah terpencil, sangat terpencil yang masuk kategori perbatasan, kepulauan, hutan, dan KAT ini, ya, sehingga kita bisa hal tersebut menjadi salah satu lokus yang tadi disampaikan oleh Pak Handri di dalam multilateral meeting itu menjadi salah satu lokus yang menjadi ya katakanlah prioritas, gitu ya. Prioritas Pak di dalam multilateral meeting ketika kita menyusun DAK fisik maupun DAK non fisik. Demikian juga untuk kategori yang lainnya ini untuk memudahkan kita bisa memetakan sejauh mana pembangunan kesehatan itu bisa kemudian sampai ke daerah yang dimaksud atau terpencil dan sangat terpencil. Baik, lanjut. Nah, ini untuk pelayanan kesehatan di kawasan hutan kami breakdown Pak. Ini juga ada beberapa yang mungkin tidak kami jelaskan satu persatu, akan tetapi memang yang menjadi lokus tertinggi untuk daerah kawasan hutan ini terbanyak di NTT Pak, secara provinsinya, ya, masuk kategori terpencil, sangat terpencil yang sangat tinggi gitu ya, di mana ada 7.003 desa, ya, di situ termasuk di dalam 806 puskesmas terpencil dan sangat terpencil. Baik, lanjut Mbak. Nah, kemudian ini ya masih pembagian dalam provinsinya Pak. Tadi kami sudah mendapatkan data ini memang dari Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat atau di Direktorat Takel Kesmas yang waktu itu berdasarkan OTK nomor Permenkes nomor 5 tahun 2022. Lanjut Mbak, mohon izin. Nah, ini situasi pelayanan kesehatan di kawasan hutan juga kita petakan tadi dari Permenkes tentang puskesmas yang lama, kita katakanlah ini masih punya tanggungan yang cukup besar Pak, dokter gigi, Kesling, gizi, dan ATLM yang notabene itu perlu tentunya menjadi concern di Kementerian Kesehatan. Ya, kemudian juga di prasarana dan alat kesehatannya, kemudian juga kita bisa memetakan mana yang kemudian akan didukung melalui proyeknya SOPI dan tentunya DAK fisik maupun DAK fisik bidang kesehatan. Pustu pun demikian masih punya tanggung jawab Pak, karena kita memang pelayanan sampai ke tingkat masyarakat ini adalah Pustu ya sebagai juga ujung tombak yang lebih kecil daripada puskesmas. Ya, silakan Pak.
Betul Pak, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas Pak. 43 tahun 2022 yang terbaru ya. Ada yang terbaru Pak. Ini kita masih pakai yang lama. Yang terbaru itu bahkan sudah 11 Pak. Sekarang itu yang 13 Pak. Ya. Ya, ini yang lama masih 9. Itu tahun berapa? 2025 atau 24? Ya, ada yang 2024 ya, yang terbaru Pak. Ya, baik. Berikutnya ini Pak, karena ada satu hal yang terkering pertanyaan yang kalau tidak salah masuk ke dalam list yang diminta oleh mohon izin Bapak ya dari BPK dan tim berkaitan dengan jenis pelayanan apa yang kemudian perlu dikembangkan dalam kita memberikan layanan untuk daerah terpencil dan sangat terpencil. Nah ini Pak dari analisa yang dilakukan oleh tim di Direktorat tadi ya Takel Kesmas. Ada beberapa dalam analisisnya yaitu masih terdapat puskesmas yang memiliki waktu tempuh dari desa ke puskesmas. Karena ini kenapa Pak menjadi saling concern bagi kita? Karena ketika bicara tentang puskesmas ini kan ada puskesmas yang lebih dari 2 jam, ada yang kurang dari 2 jam, maka nanti akan berkorelasi dengan apa? Pemenuhan puskesmas yang sangat memungkinkan pengembangan baik itu penambahan puskesmas ataupun dalam hal bagaimana juga misalnya bicara tentang daerah yang butuh berkaitan dengan rumah sakit tipe D yang dinamakan dengan rumah sakit apa namanya? Pratama gitu Pak. Nah, kemudian yang kedua adalah bervariasinya bentuk geografis. Tadi juga Bapak sudah sampaikan, belum semua puskesmas memiliki tenaga kesehatan, ya Pak ya. Kemudian sustainability, ketersediaan nakes ini Pak, karena memang menjadi concern bagi kita bahwa bukan hanya jumlah nakes, tapi sebaran nakes juga menjadi salah satu concern bagi kita. Kemudian belum semua desa memiliki pustu atau bahkan ke tingkat puskesdes. Kemudian sarana dan prasarana puskesmas dan pustu belum sesuai dengan standar, termasuk ketersediaan listrik. Nah ini juga bicara tentang kesediaan listrik, memang upaya-upaya yang dilakukan melalui DAK fisik, semisal untuk solar cell juga menjadi salah satu upaya Pak. Walaupun memang belakangan ini juga ada pengurangan ya untuk menu ini. Kemudian akses internet terbatas karena bagaimanapun kita juga membutuhkan untuk telemedicine ini ya penguatan aksesnya adalah melalui internet. Kemudian pencatatan pelaporan masih manual walaupun memang kita sudah punya penguatan untuk sehat ya Pak Mal ya. Satu sehat kan menjadi salah satu bagian dari SIKN yang juga dituangkan di dalam RIBK Pak. Kemudian masyarakat masih memegang teguh tradisi adat. Nah, dari analisis ini memang usulan konsep ke depannya 2025-2029 itu adalah dengan mobile health service atau satpras yang disesuaikan dengan wilayah seperti misalnya puskesmas atau pustu perairan, puskesmas keliling air, pelayanan kesehatan bergerak atau PKB yang memang ini juga sudah dikembangkan, akan tetapi memang untuk daerah-daerah sulit dan terpencil dan sangat terpencil itu perlu lebih dikembangkan. Kemudian telehealth berkaitan telemedicine juga ini Pak di pustu dan puskesmas serta TTK ya tempat tunggu kelahiran ini didukung oleh dek fisik ya Pak Mal masih ya Pak ya tempat tunggu kelahiran ya masih Pak. Jadi mohon izin ini mudah-mudahan bisa tetap terdorong Pak ketika nanti pembahasan baik itu dengan Bappenas maupun di Kementerian Keuangan. Yang berikutnya adalah pelimpahan wewenang yaitu dari dokter spesialis ke dokter, kemudian dokter ke perawat secara tertulis tentunya kepada dokter perawat yang sudah mengikuti pelatihan atau orientasi. Kemudian pemberian insentif, hak cuti dan kepastian jenjang karir. Pak, ini sangat penting karena apa? Tentunya teman-teman di daerah juga ketika bicara tentang akses informasi relatif mungkin lebih ya kurang dibandingkan dengan daerah-daerah yang ada di perkotaan. Yang berikutnya adalah penyediaan sarpas bagi dan oleh pemerintah pusat maupun daerah termasuk dalam pemanfaatan sumber energi alternatif semisal panel tadi ya solar cell. Bahkan ini ada dukungan Pak informasinya dari Timur Tengah di daerah NTT itu semacam penguatan untuk pemanfaatan solar cell yang kapasitasnya besar yaitu untuk bukan hanya puskesmas tapi untuk wilayah-wilayah yang lainnya juga informasi yang kami dapatkan dari
ISDM seperti itu. Nah, kemudian penyediaan internet dengan sinyal ya yang baik dan kapasitas data yang cukup. Jadi ini juga menjadi salah satu concern Pak dari kita ya, dari Kementerian Kesehatan, sehingga dibutuhkan dukungan dari sektor lain ya, termasuk dalam ini dari misalnya Telkom yang di bawahnya tentunya sangat kita mohon untuk dukungannya. Kemudian peningkatan peran kader ya, karena bagaimanapun tadi untuk ketercukupan dari para tenaga kesehatan ini ya tentunya ada upaya yang dengan peningkatan peran kader, dan ini didukung dengan adanya dak fisik bidang kesehatan Pak. Tadi Bapak sampaikan bagaimana dengan penyakit yang ada di daerah, betul Pak. Ini kita peranan kader sangat membantu sekali ya. Oleh karena itu peranan kader dari P2 ya Pak ya untuk mendukung penanganan penyakit juga kita libatkan. Kemudian advokasi, koordinasi, sosialisasi kepada tokoh masyarakat juga ini menjadi salah satu upaya. Makanya kita juga masih ada Pak Direktorat Promosi Kesehatan. Ya. Baik, lanjut Mbak Ayu. Ya, siapa? Kader itu apa? Orang yang tidak punya background kesehatan. Oh, baik Pak. Jadi kita kan pola untuk pemenuhan tenaga kesehatan melalui ya tadi ASN, ada P3K, ada PNS Pak. Maka kalau bicara tentang kader ini adalah mereka non ASN yang kita libatkan Pak ya untuk bagaimana bisa memberikan dukungan terhadap pelayanan kesehatan. Walaupun mereka mungkin boleh jadi sebagai masyarakat umum yang tidak punya background kesehatan, akan tetapi kita tingkatkan kapasitas mereka melalui pelatihan ataupun hal-hal terkait dengan peningkatan kapasitas. Itu Pak. Bisa kami lanjut Pak? Baik. Nah, ini untuk pelayanan kesehatan di kawasan kepulauan, Mbak Ayu. Ini Bapak mohon izin, memang negara kita sebagai negara kepulauan, jadi kalau kita bilang misalnya di Aceh, kemudian di Sumatera Barat, di Babel, Kepulauan Riau memang yang terbanyak ini, kemudian di Maluku dan Maluku Utara Pak. Ini juga menjadi salah satu kendala bagi ya daerah-daerah kepulauan yang lebih banyak perairannya, sehingga mereka juga ada salah satu penguatan gitu kan untuk pelayanan di daerah kepulauan ini. Nah, memang yang paling besar masih termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, yang kategori ini juga memang di NTT Pak, yang cukup banyak ya dibandingkan dengan yang lainnya. Akan tetapi daerah kepulauan perairannya memang tadi kami sampaikan di Riau, Maluku, Maluku Utara. Bahkan ini sempat menjadi salah satu pembahasan di tingkat Kemenko Pak. Mereka mengusulkan kenapa daerah lain mendapatkan boleh dikatakan perlakuan yang lebih karena datarannya lebih banyak, sementara kami perairan gitu kan lebih banyak, akan tetapi dari sisi ya pendekatan untuk penganggaran lebih banyak ke daerah-daerah yang boleh dikatakan banyak daratannya. Ini juga memang sudah menjadi salah satu diskusi di tingkat Kemenko PMK beberapa waktu yang lalu. Baik, lanjut. Nah, ini juga Pak hal yang mana yang kemudian dari 9 tenaga kesehatan ini yang menjadi salah satu terkait adalah memang dokter Pak. Kalau tadi di atas dokter gigi, tapi di sini juga dokter ya, termasuk ya dokter gigi, Kesling, ATLM menjadi salah satu yang dibandingkan dengan yang sebelumnya adalah dokter juga Pak. Nah, hal-hal yang berikutnya juga mungkin relatif sama Pak. Kita juga ada beberapa ketentuan ya berkaitan dengan tata jarak tempuh ya, kemudian juga prasarana dan atau SPA-nya, kemudian juga SOPI ya, ini dukungan melalui APBN langsung yang ada di belanja KL, walaupun tentunya ini melalui pinjaman dari mitra pembangunan. Baik, lanjut Mbak. Ini relatif sama. Oh Pak, baik silakan. Ya, saya lanjut. Nah, ini Pak, analisis juga sudah dilakukan. Memang relatif sama juga ya untuk seluruh analisisnya, konsepnya juga demikian ya, hanya saja memang untuk pelayanan kesehatan gugus pulau Puskesmas sebagai pusat gugus yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pengelolaan logistik, pembinaan SDM kesehatan ya, tidak dibatasi wilayah administrasi. Nah, ini yang menjadi salah satu kemudian pertimbangan Pak. Tadi mereka ya antar pulau juga butuh waktu, kemudian dengan resiko yang relatif lebih tinggi begitu ya. Malah ada dari BNPB itu waktu itu menyampaikan kami sudah tiba dari pulau A ke pulau B, tiba-tiba tidak bisa balik karena airnya surut sesurut-surutnya itu Pak. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang boleh dikatakan perhatian betul dengan wilayah kepulauan.
untuk mobil health service juga tetap Pak, ini menjadi penguatan. Tadi sama untuk tempat tunggu kelahiran, untuk telemedicine-nya juga. Nah, pelimpahan wewenang sama panel solar juga, dan sampai di bawah kami pikir sama dengan yang di atas tadi Pak. Lanjut Mbak. Nah, ini pelayanan kesehatan di komunitas adat terpencil, mungkin tidak terlalu banyak yang saya sampaikan di sini. Akan tetapi memang NTT masih yang dominan Pak di sini. Ya, baik lanjut Mbak Ayu. Ini juga beberapa daerah di kawasan adat terpencil Pak, untuk boleh dikatakan menjadi wilayah-wilayah atau di puskesmas-puskesmas mana yang juga sudah teridentifikasi. Lanjut Mbak. Ini ya juga masih sel yang kemudian perlu dipenuhi, demikian juga dokter gigi, casing, dan ATLM. Ya, jadi kita sudah bisa kembangkan data ini. Baik, lanjut. Ini sama Pak, untuk analisis permasalahan dan usul konsepnya, ya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang tadi. Lanjut Mbak. Nah, ini pelayanan kesehatan perbatasan yang tadi kami sampaikan juga ada rencana induknya, dan memang ada institusi sendiri Pak ini, yaitu Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Ya, jadi ada badan tersendiri perbatasan ini, sehingga kami juga memberikan dukungan data-data ini dari DAK Fisik Bidang Kesehatan Pak. Ya, di sini memang ada 54 kabupaten kota daerah perbatasan, di mana terdapat 45 kabupaten kota dengan di dalamnya tentunya ada 17 provinsi yang memiliki 73 puskesmas terpencil dan 132 puskesmas sangat terpencil. Yang paling dominan memang di NTT juga Pak. Ya, lanjut Pak. Ini untuk kawasan perbatasan. Kita memang secara penganggaran juga Pak, memang ada kategori yang kita itu ada BKK Pak namanya itu, yaitu Balai Kesehatan Karantina Kesehatan, punya KKP, kantor pelabuhan, yang boleh jadi adalah di kawasan batasan itu ada batas lintas negara, di situ ada kecamatannya, yang kita juga memberikan support terhadap lintas batas negara yang ada di kawasan atau di kecamatan-kecamatan yang menjadi batas negara. Ya, semisal yang lebih banyak itu biasanya kalau kita bilang ya di daerah Kalimantan Pak gitu. Nah, kemudian ini juga untuk tenaga dokter relatif lebih terpenuhi Pak, tapi dokter gigi ini menjadi yang krusial, demikian counseling, ditambah lagi farmasi Pak. Ini yang untuk apoteker itu memang menjadi concern karena cukup besar juga, ATLM juga demikian, masih menjadi satu hal yang kemudian perlu kita penuhi. Lanjut. Nah, untuk usulan konsep memang sudah dilakukan juga analisis permasalahan Pak, jadi relatif sama ya secara umum, akan tetapi ada pengembangan MOU dengan negara tetangga Pak, ini karena wilayah perbatasan terkait peningkatan kapasitas nakes dan perkembangan teknologi kesehatan. Jadi ini usulan konsep. Adapun MOU kalau kita bicara tentang antar kementerian kita sudah bangun Pak. Akan tetapi bagaimana MOU dengan negara ini antar negara tentunya ada kebijakan di Kementerian Luar Negeri Bapak, mohon izin ya tentunya untuk penguatan hal tersebut. Kalau sifatnya kita kerjasama dengan Kemendikbud itu sudah kita lakukan, bahkan belum lama ini juga kita ada penyusunan untuk PKS ya, ini Mas Dito nih yang awal juga dari Biro Hukum, kemudian juga dengan kementerian-kementerian yang lainnya Pak, yang saat ini juga dilakukan MOU atau perjanjian kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan kementerian terkait. Hal yang lainnya relatif sama Pak dengan yang lain. Lanjut Mbak. Nah, ini untuk SDM kesehatan Pak, tapi agak panjang. Mohon izin mungkin sedikit lagi dipahami. Nah, ini Pak 62 kabupaten kota tadi Pak Handi juga bilang bahwa memang ini berdasarkan Perpres 63 tahun 2020 yang batas waktunya sampai 2024 lah kurang lebih seperti itu. Akan tetapi kami belum lama ini juga Pak diundang oleh Kemendesa, bahkan teman-teman dari Kemendes juga hadir di Biro Perencanaan. Sekarang juga mereka sudah berupaya mengidentifikasi DTE Pak, daerah tertinggal entas. Artinya daerah tertinggal yang tadi disampaikan itu sudah melalui proses penilaian oleh mereka yang kemudian memang jumlahnya berkurang. Akan tetapi tadi Perpresnya mungkin kami juga masih tetaplah menunggu dari yang berwenang ya dari Kemendes PDT Pak. Nah, kemudian tadi peraturan Presiden nomor 118/2022 masih 54 kabupaten kota. Ini juga sudah ada penguatan Pak sekarang itu. Boleh dikatakan kami
banyak sekali memberikan dukungan untuk 54 kabupaten kota di perbatasan, Pak, melalui dak fisik maupun dak non fisik. Itu Pak Edwin. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dak fisik dan dak non fisik kita itu sangat memberikan dukungan untuk 54 kabupaten kota. Hanya saja setelah kami identifikasi, Pak, ternyata mereka itu ada kecamatan sebagai lokus prioritas. Yang ini kadang-kadang kecamatannya nggak dapat, tapi kabupatennya dapat. Akhirnya kami ya menyampaikan kepada pimpinan di perbatasan bahwa betul secara kecamatan yang nggak mereka juga nggak ngusul atau memang nggak dapat, akan tetapi kecamatan lain yang ada di kabupaten kota tersebut dapat. Nah, sehingga itu menjadi perhitungan dari Kemenkes dan itu juga diakomodir oleh pimpinan di BNPP, akan tetapi tetap yang menjadi catatannya adalah kecamatan prioritas tersebut, Pak. Jadi ini juga menjadi salah satu kendala. Kita banyak memberikan anggaran, akan tetapi yang menjadi lokus di mereka itu ternyata kecamatan. Kemudian ini juga yang ada Undang-Undang 4 2017 tentang 85 kabupaten kota. Barangkali ini juga perlu kita dalamin lagi dengan direktorat terkait, Pak, karena memang kami juga tidak terlalu banyak berkaitan dengan ini karena Biro Perencanaan sekali lagi lebih banyak berinteraksinya dengan Kemendes PDT ya yang kita berikan dukungan untuk daerah tertinggal, kemudian untuk perbatasan. Nah, untuk yang kepulauan kami tidak terlalu banyak interaksi, Pak, akan tetapi direktorat tadi ya, direktorat tackle PKP ya yang menjadi PIC untuk unit terkaitnya. Baik, dilanjut, Mbak. Nah, ini kalau secara nasional ini tenaga medis, tapi ini mohon izin kami disclaimer dulu tanggal 30 Juni 2024. Sekarang sudah Juli 2025. Artinya ini data tahun yang lalu karena persentase ini jumlah persentase ini waktu tahun 2024, Pak. Mohon izin mungkin ini juga ada perkembangan terkini sehingga pada saatnya nanti kita juga konfirmasi lagi ke teman-teman di Ditjen SDMK. Lanjut. Nah, ini juga ya puskesmas yang mengalami kekosongan tadi, Pak. Pendekatan kita kan 9 jenis tenaga kesehatan ya, perawatnya, bidannya, farmasi, ATLM, counseling, dokter gigi. Memang yang paling banyak di bahan atau pokok pembahasan tidak keterpenuhan itu di dokter gigi, Bapak Ibu sekalian, sampai 53%. Nah, kemudian ini ya belum lengkap juga 7 jenis tenaga spesialis untuk di rumah sakit, Pak, kalau ini pendekatannya. Akan tetapi walaupun kita pendekatan tadi puskesmas, ya tentunya rumah sakit juga kan menjadi rujukan lanjutan. Lanjut, Mbak. Nah, ini kekurangan jumlah SDMK secara nasional yang memang supply-nya terbatas, khusus pada program pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi tadi. Distribusi juga, Pak, ya ini kurang SDMK di Vaskes, ya kemudian juga ini tentunya di kawasan timur, ya kemudian juga rendahnya retensi nakes. Ini ada yang sudah kerja, akan tetapi kemudian melihat peluang di tempat lain, ya tempat yang ya boleh dikatakan lebih baik. Dan pemerintah pusat memiliki kewenangan terbatas untuk melakukan redistribusi, Pak. Ini berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 karena di situ ada pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Bahkan di situ jelas sekali urusannya dan termasuk berkaitan dengan urusan SDMK. Bahkan kalau di tingkat SIPD-nya menjadi program. Lanjut, Mbak. Nah, ini strategi pemenuhannya Bapak Ibu sampai dikeluarkannya di tahun 2024 ini adalah sebagai berikut. Nah, itu misalnya untuk wajib memenuhi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk yang dasar, artinya di puskesmas atau Vaskes pelayanan kesehatan tingkat pertama. Nah, untuk pemerintah pusat ini memberikan insentif ya kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota dalam pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, Bapak Ibu, ini juga sebagai informasi, Kemendagri dan Bappenas menginisiasi, Pak, untuk anggaran. Kalau dulu Pak Handri, Pak Maliki, kita ada insentif daerah ya, tapi sekarang dengan kapasitas fiskal ini pendekatannya. Tapi salah satu yang dinilai itu adalah ketercapaian stunting, Pak. Ini juga salah satu dukungan, ya, artinya keberpihakan pusat untuk bagaimana memberikan insentif kepada daerah-daerah yang dari sisi stuntingnya ketercapaiannya bagus atau baik.
Kemudian ini pengangkatan sebagai ASN, ya kalau di Kemenkes juga memang sudah berlangsung, ya bahkan sekarang juga kan sudah ditempatkan di masing-masing unit kerja, akan tetapi di Pemda yaitu menjadi kewenangan Pemda sendiri. Kemudian ada penugasan khusus Pak di kita. Dulu namanya Nusantara Sehat sebagai salah satu upaya untuk pemenuhan tenaga kesehatan yang 9 nakes tadi, yang ditempatkan di puskesmas yang memang menjadi tujuan utamanya adalah DTPK Pak. Yaitu daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan atau terpencil dan sangat terpencil. Kemudian pengangkatan lainnya, contohnya misalnya dengan BLU dan BLUD, karena memang puskesmas juga sekarang sudah banyak yang menerapkan pola BLUD. Lanjut. Nah ini sebarannya, ya jadi ada 2.513 peserta aktif yang ditempatkan di DTPK melalui penugasan khusus Pak ini, ya jadi ada beberapa daerah yang memang kita dukung, akan tetapi memang perawat ya, karena di daerah perawat juga cukup banyak ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau ATLM banyak dibutuhkan. Gitu. Baik, lanjut Mbak. Ini juga 541 dokter spesialis ya, sampai dengan tahun 2024 itu juga kita ditempatkan di DTPK melalui apa namanya PGDS, dokter spesialis ya, pendayagunaan dokter spesialis yang ditempatkan di kawasan-kawasan yang memang termasuk DTPK dan kita juga ada datanya. Lanjut, Mbak. Nah, ini ada 20 dokter lulusan luar negeri, Pak, yang juga berkontribusi ditempatkan di daerah-daerah yang tadi dikatakan remote. Lanjut. Ini rencana pemenuhan nakesnya 2025-2029, lanjut, Mbak. Nah, ini tadi dengan pemindah tugasan, dan ini kalau si Permenkes pakai Menkes ya Mas Dito, ini untuk yang pemindahan tugas ini. Kemudian pengembangan institusi pendidikan, baik itu untuk tenaga medis maupun nakes, serta melalui pelatihan, serta adanya inovasi dan teknologi, misalnya telehealth, kemudian telemedicine, kemudian peningkatan retensi, kesejahteraan dan pengembangan karir, ya berupa insentif bagi para nakes yang ditempatkan di kawasan DTPK. Lanjut. Ini Bapak Ibu mungkin terakhir, usulan program kegiatan RAN PPDT bidang kesehatan tahun 2025 yang kami sampaikan itu tanggal 31 Desember ketika diminta untuk memberikan dukungan di kawasan tertinggal di Kemendes, bahwa ini melalui Dakvisi, karena pada saat itu perspektif yang kemudian dibangun adalah infrastruktur Pak Ari dan Bapak Ibu sekalian, data dari DAKVisi. Akan tetapi kami belakangan ini juga menyampaikan infrastruktur kami tentunya terbatas untuk memenuhi kawasan tadi, kecamatan. Akan tetapi Pak Maliki, sering kami diskusi dengan Pak Maliki, kalau itu juga ditambahkan dengan dak non fisik, kemungkinan besar daerah-daerah yang di kawasan perbatasan tertinggal yang lokusnya di kecamatan itu relatif lebih terpenuhi dengan DAK non fisik bidang kesehatan. Nah, dalam hal ini karena infrastruktur ada 7 Pak. Dari 62 kabupaten kota itu ada 7 yang tidak mendapatkan DAK 2025, yaitu Puncak Jaya, Asmat, Mambera Moraya, Lani Jaya, Puncak, Teluk Bintuni, Pulau Taliabu. Data ini kami dapatkan dari Pak Handri dari DAK Fisik Bidang Kesehatan berdasarkan penyusunan RK atau rencana kegiatan pada 2024 untuk anggaran DAK 2025. Kiranya demikian Pak Hari, Bapak Ibu sekalian, mungkin mudah-mudahan bisa memberikan sedikit banyak penjelasan untuk kebutuhan kita. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak. Untuk obat memang kita tahun 2022 kita masih kita penuhi dari anggaran pusat itu, dari TKD itu melalui dak fisik. Mudah-mudahan bisa diingatkan lagi, karena waktu itu saya masih dapat tugas untuk ngawal DAK fisik non fisik ya Pak Ma. Tapi 2000 berapa menjadi DAK non fisik untuk 2022 ke sini ya Pak ya. Itu Pak. Jadi untuk obat-obat yang mesti disediakan itu melalui DAK non fisik bidang kesehatan. Ya, kanan. Ya, betul Pak. Ya.
Beda-beda nih tiap daerahnya tergantung pola penyakitnya. Baik Pak, untuk hal ini mungkin Pak Maliki yang menggawangi untuk daknon fisik bidang kesehatan, Pak. Silakan Pak. Ya, izin Pak. Dari Diakronon Fisik memang ada pemenuhan kebutuhan obat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas. Tapi memang tidak seluruh daerah diberikan. Jadi ada kriteria untuk menjadi lokus pemberian obat dan BMHP pelayanan kesehatan dasar. Nah, itu jenis-jenis obatnya dan jumlahnya disusun berdasarkan rencana kebutuhan obat oleh teman-teman dinas bersama teman-teman farmasi di Kementerian Kesehatan, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Ada itu, kalau itu di Permenkes kan memang ada standar obatnya, Pak. Untuk pelayanan kesehatan dasar seperti apa gitu. Apa saya nggak hafal berapa, yang 43 tadi yang dari puskesmas yang terbaru ya? 19. Permenkes 19. Iya, semile, Pak. Jadi penyusunan rencana kebutuhan obat. Nah, itu mungkin secara teknis teman-teman farmasi lah Pak yang bisa menjawab itu, Pak. Iya, yang saya tahu sih kan memang mereka ada desnya Pak antara daerah dengan farmasi. Jadi dikonfirmasi juga nanti disetujui baru bisa kita berikan. Dia akan non fisik Pak. Ya silakan Mbak Eta kalau ada yang mau ditanyakan.
Mas Ari izin mau bertanya ya. Eh, saya mau memastikan tadi yang dipaparkan itu ada bentuk-bentuk semacam intervensi lah ya di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Ada disajikan juga data-data kekurangan tenaga kesehatan segala macam. Itu pemenuhan pelayanannya itu memang yang disajikan tadi murni melalui baik fisik maupun non fisik, atau termasuk juga program-program yang dilaksanakan Kemenkes melalui unit-unit eselon satunya. Kami ingin tahu apakah, pertama dari Roren mungkin ya, apakah ada semacam koordinasi atau pemantauan bagaimana program-program yang dilaksanakan eselon 1 itu yang menyasar daerah DTPK ini. Kan pasti masing-masing eselon 1 juga ada program dan kegiatan masing-masing. Nah, apakah ada semacam koordinasinya di Roren terkait penganggaran dan pelaksanaannya? Terima kasih. Tim kerja, Bu. Ada dak fisik, dak non fisik ya, kemudian juga ada tim Monep 1, Monep 2, ada TKA atau anggaran 1-2, kemudian juga ada perencanaan 1-2, tim PHLN juga ada dan tim Dukman, dan saya sendiri ditugaskan di tim sinkronisasi, Bu. Tim sinkronisasi ini yang memang kami ditugaskan untuk bagaimana dalam sinkronisasi perencanaan kementerian, lembaga dan daerah. Menjadi salah satu tugas kami termasuk rencana aksi nasional. Akan tetapi nanti dari teman-teman tim kerja yang lain barangkali bisa memberikan juga tambahan dari jawaban untuk pertanyaan Ibu. Yang pertama, Bu, tentunya ada peningkatan, Bu, dari jumlah puskesmas ya, karena ini menjadi salah satu hal yang kemudian terdapat di dalam Rensa Kementerian Kesehatan ya, baik itu jumlah pustu, jumlah puskesmas, akan tetapi tentunya di awal sebelum periode ini lebih banyak kepada pemenuhan kecamatan yang tanpa puskesmas. Artinya memang kecamatan-kecamatan yang belum mendapatkan dukungan pembangunan puskesmas, kita menjadi salah satu prioritas dalam hal tersebut. Adapun datanya mungkin perlu kami nanti koordinasikan dengan tim baik DAK ataupun mungkin dari Direktorat Takal PKP sekarang. Kalau dulu namanya Direktorat PKP yang ada di Direktorat Jenderal Yankes, Bu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan jarak tempuh. Jarak tempuh ini kan, Bu, boleh dibilang ketika membangun puskesmas itu juga menjadi salah satu kewenangan di daerah berkaitan dengan readiness kriterianya, termasuk lahannya, perizinan dan lain sebagainya. Mereka lah yang tentunya lebih memahami berkaitan dengan urusan yang readiness kriteria tadi. Tapi kami juga memastikan kepada mereka bahwa readiness kriteria itu harus betul-betul dipenuhi, kemudian juga termasuk juga dari tenaga kesehatannya. Walaupun ada dukungan tadi dari pusat melalui penugasan khusus ya berupa Nusantara Sehat. Jadi sebetulnya, Bu, ini adalah pemetaan yang kita lakukan ketika puskesmas itu sudah ada, kemudian juga sarana prasarana yang dipenuhi melalui dak fisik ataupun mungkin dak non fisik secara untuk kebutuhan operasionalnya. Nah, itu memang kita juga tidak bisa bilang bahwa ini sebaiknya betul. Awalnya kita juga mengharapkan bahwa setiap puskesmas yang dibangun itu tentunya dekat dengan daerah-daerah yang tidak terlalu jauh dengan pemukiman. Idealnya kan seperti itu ya, Bu ya. Nah, kemudian kenapa juga kita petakan seperti itu? Sangat memungkinkan ada daerah-daerah yang mungkin lintas kecamatan. Ya, ada mungkin daerah yang lintas kabupaten kota, yang misalnya di Kabupaten A, tapi kecamatannya lebih dekat ke daerah Kabupaten B. Nah, ini juga kan menjadi salah satu yang tentunya penguatan untuk pelayanan kesehatan tidak serta-merta wah sudah harus di ini akan, tetapi itu kan ada mungkin nanti di pemerintah daerah yang kemudian membangun kerjasama hal tersebut gitu ya. Nah, yang berikutnya
pertanyaan dari Ibu satu lagi ya kalau tidak salah ya Bu ya. Tadi lupa saya yang ketiga itu. Yang kedua, satu kedua tadi sudah dijawab ya Bu ya. Atau mungkin dari Bapak dulu tadi koordinasi, betul. Koordinasi dengan Kemendes Bu, khususnya untuk dana desa ya Bu ya. Waktu itu dari Kementerian Kesehatan juga diundang untuk bagaimana melakukan masukan-masukan untuk penggunaan dana desa. Akan tetapi kan dana tersebut ya tidak jadi kewenangan di Kementerian Kesehatan, hanya Kementerian Kesehatan memberikan masukan-masukan untuk apa saja kiranya dalam hal pemanfaatannya. Ya, karena kewenangan itu secara pastinya di Kementerian Keuangan dan tentunya juga di Kemendes. Nah, kalau kita memberikan untuk hal apa saja yang kemudian anggaran tersebut, ya baik itu ADD-nya atau dana desanya bisa dimanfaatkan untuk sektor kesehatan, Bu, seperti itu. Jadi kami beberapa waktu yang lalu dilibatkan, ya, waktu ada Pusjak PADK dulu ya, zamannya Pak Mukti di sana. Nah, kemudian juga berkaitan dengan apakah Kementerian Kesehatan yang dalam hal ini dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan melibatkan unit utama atau unit teknis lain. Betul Bapak Ibu sekalian, tadi yang disampaikan oleh Pak Ari, apa siapa tadi? Mohon maaf Pak, dari Pak Sidik ya? Pak Okto, ya Pak Okto, mohon izin Pak, bahwa ini sudah bisa dipastikan ketika dilakukan koordinasi semisal untuk apa? Untuk menyusun rensra, kita juga melibatkan ya di unit terkait, ya baik itu unit utama maupun unit teknis dalam hal penentuan indikator, target-targetnya. Demikian juga ketika kita menyusun indikator-indikator yang boleh dikatakan dalam rangka menyusun menu, kemudian juga rincian menu yang ada di dak fisik maupun non fisik itu juga tetap melibatkan dari unit terkait, Pak, untuk penyusunannya. Termasuk intervensi ke daerah, misal untuk penyakit juga kita ada intervensi yang dilakukan oleh Ditjen P2, apakah itu yang terkait dengan PTM-nya atau penyakit tidak menular, tentunya kami juga ada Direktorat PTM. Demikian juga untuk yang terkait menularnya, itu juga ada direktorat tersendiri. Belum lagi bicara nanti tentang cashlink-nya, tentang surveillance-nya. Nah, itu juga tetap kami melibatkan unit terkait dalam hal baik itu secara penyusunan atau perencanaan dari sisi kegiatan maupun dari sisi penganggarannya. Jadi bisa kami pastikan Pak, dalam hal ini tentunya melibatkan unit terkait yang ada di Kementerian Kesehatan. Monggo mungkin ditambahkan Pak Maliki, Pak Handri, dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Oh, Puskesmas ya. Baik, izin menambahkan Bu, kenapa Puskesmas lebih dari 2 jam gitu ya? Karena dulu itu renstranya 1 kecamatan 1 puskesmas. Biasanya daerah itu kalau diminta pembebasan lahan, tanah yang dikasih yang ada listrik, ada jalan itu mahal Bu, dikasihnya di pojok-pojok desa tuh. Tapi karena dulu standarnya 1 kecamatan 1 puskesmas, makanya yang penting ada saja dulu. Nah sekarang dengan Permenkes 19 ini standarnya berubah kan, berdasarkan jumlah penduduk per 30.000 dan jarak tempuh. Kalau dulu itu belum ada itu karena memang kebutuhannya melengkapi dulu. Pokoknya 1 kecamatan ada 1 puskesmas, kira-kira begitu Bu. Kemudian tadi kalau koordinasi mungkin sudah dijelaskan Pak Hermawan dengan lengkap ya. Kalau Pak Maliki ada tambahan atau yang lain? Ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu menambahkan sedikit tadi terkait dengan jarak puskesmas yang demikian jauh, mungkin nanti ada kendala masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan. Nah, dari BOK, dari DAK non-fisik ini memang ada salah satu menu yang disebut pelayanan kesehatan bergerak. Jadi justru tenaga kesehatannya yang mendatangi masyarakat. Di sana ada dokter spesialisnya juga termasuk dokter umum dan dokter spesialis serta perawat yang mendatangi tempat-tempat masyarakat di rumah-rumah penduduk untuk memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang memang sulit akses ke puskesmasnya. Ya, Bu. Kemudian tadi Pak Okto, kalau saya tidak salah menangkap, tadi menyampaikan apakah ini dibiayai seluruhnya oleh DAK? Tentu tidak ya Bapak Ibu. Jadi sifat DAK hanya sebagai pelengkap saja, membantu, sementara kebutuhan utama seharusnya tetap ditanggung oleh pemerintah daerah.
Terlebih dengan adanya Undang-Undang HKPD, memang ada pembagian kewenangan dari pusat dan daerah. Nah, pusatnya inilah membantu salah satunya melalui DAK baik fisik maupun non-fisik. Karena memang untuk lokus tidak seluruh daerah akan mendapatkan DAK ini setiap tahunnya. Bisa jadi yang tahun ini dapat menu tertentu, tahun berikutnya tidak dapat, atau sebaliknya. Itu melihat dari kebutuhan dan kriteria teknis yang dibuat oleh teman-teman pengampu di unit utama eselon 1. Demikian Pak, makasih. Teman-teman yang ikut via Zoom, apakah ada pertanyaan lagi? Tambahan ya Mas Ari. Kan seperti dijelaskan yang untuk PES itu jelas ya, kan jangka waktunya 2020 sampai 2024 ya Pak. Terus belum dibikin lagi. Mencakup apanya ya Pak? Nah, cara BPK-nya. Oh, berarti setelah itu ada perkembangan atau ada apa? Ya. Ya, Mas Dito mungkin mau menambahkan ada perkembangan belum? Iya. Belum. Iya. Ya, baik Pak, Bu. Mungkin mohon izin Bu, berkaitan dengan kita kan ada Perpres untuk rencana induk kawasan perbatasan, kemudian juga ada rencana induk daerah tertinggal. Memang untuk ini selalu berkembang, Bu. Tadi kami sampaikan bahwa data yang 62 ini sangat memungkinkan akan bergeser, berkurang karena ada pendekatan yang namanya DTE, daerah tertinggal entas disebutnya itu. Jadi selama peranan yang dinilai oleh Kementerian Desa ini oh ternyata daerah-daerah tertentu juga sudah termasuk daerah yang entas tertinggalnya Bu. Jadi seperti itu. Hanya saja mungkin kami akan coba konfirmasi ulang lagi ya Bu ya, untuk daerah tertinggal ini memang yang menggawangi ada Kemendes PDT. Ya. Ya. Itu lebih banyak daerahnya. Karena kan sudah Kentaskan. Sudah lebih baik, jadi dia berkurang tiap tahun, dan terakhir yang kalau tadi yang Perpres yang terakhir itu tinggal 52. 62. Ya. Mudah-mudahan sih kalau ada baru lagi makin berkurang. Iya. Udah 7 ya, betul. Betul, Bu. Jadi ya. Ya, tentunya Bu, ini hasil penilaian dari Kemendes PDT dan tentunya berkolaborasi dengan BPS Bu. Jadi kami dapatkan data ini sesuai PPS yang dikawal oleh Kemendes PDT Bu, mohon izin. Ya. Nah, betul bahwa sekitar 3 pekan yang lalu tim Kemendes juga berkoordinasi datang ke kami Bu. Ternyata sudah bukan lagi 62, sudah berkurang sehingga data yang diminta oleh tim Kemendes juga sebetulnya kami tadi mohon Mbak Ayu mungkin bisa ditayangkan yang data yang Excel-nya. Ya, kami ada data Excel-nya juga Bu. Kalau misalnya nanti bisa jadikan salah satu bahan. Yang tadi Mbak. Yang ya itu.
atau yang pada prinsipnya memang kita sangat berharap hasil dari Kemendes ini bisa di launching juga bahwa memang berkurang dari yang 62 tadi, Bu. Ya, jadi kami sebetulnya mengikuti apa yang sudah dituangkan dalam Perpres dan itu menjadi secara pengampu utamanya di Kemendes, Bu. Kemendes PDT. Dari Kemendes, Bu, data-data ini ya. Adapun nanti akan disortir lagi oleh teman-teman Kemendes, ternyata yang udah entas yang mana sehingga yang belum entas yang kemudian akan menjadi concern dari tim Kemendes. Untuk data ininya kami yang sudah kami sampaikan memang dari Pak Handri juga dari Temdak Fisik Bidang Kesehatan yang kami sounding ke teman-teman di Kemendes. Nah, memang ini disortir lagi, Bu, oleh teman-teman di Kemendes, mana yang sudah entas dan mana yang masih belum. Untuk data lebih ininya, coba kami juga akan koordinasi, Bu, dengan Kemendes, Bu. Lebih detailnya lagi. Nah, ini kita ada subbidangnya, menu kegiatannya apa, rinciannya apa. Ini intervensi yang diberikan oleh Kemenkes sesuai dengan kita koordinasi dengan Kemendes. Sebetulnya kan tadi ada juga dari Shopee atau dari Sihren ya Bu ya, tapi ini sumbernya dari DAK Bu.
Bapak Ibu snacknya bisa disambil loh. Kayaknya saya harus ngambil dulu nih. Oh, puasa. Siap. Ya. Ya. Ya, beliau nih yang menentukan, nggak tahu. Ada cara ya? Iya.
musuhnya Iya. dia bisa mengusulkan yang dua lagi. Baik Pak Edwin, saya rasa dari teman-teman saat ini belum ada pertanyaan lagi. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan saya hubunginnya ke siapa nih kalau ke Roren? Ada PIC yang ditunjuk nggak? Boleh. Oh ya, kontak ya. Ya udah. Satu pintu ya dari Mbak Eli ya. Iya, silakan Pak Ari. Jadi kalau terkait PIC, silakan bisa ke kami. Nanti kami yang menyampaikan lagi ke Oh ya. Loren. Tapi nggak apa-apa. Seandainya ingin langsung pun, monggo silakan melalui Bu Ayu ya. Ya ya. Iya, nggak masalah. Satu Satu pintu. inline. Iya. Nah, link untuk upload dakung masih tetap, ya kan? Tadi Pak Handi nanya linknya ada berapa? Satu. Nah, cuman dari setelah isi di link dakung yang dari kami, itu kami upload lagi yang link ijen, gitu. Jadi tetap isi link dakungnya itu yang di kami, yang link dakung yang dari surat kami, ya yang di surat. Ya, nanti yang untuk ke ijen biar kami yang upload, Oh iya. gitu. Biar satu, Biar nggak double-double ya. ya. Berarti nanti saya lihatnya yang dari link ya. Nah, oh ya, tinggal upload lagi. Nah. Oke oke. Baik Ya, Pak Ari dan tim BPK, apakah masih ada saya yang rasa ingin sudah ditanyakan? cukup Pak. Cukup ya? Berarti, Pak. Baik, kalau cukup, terima kasih banyak ya untuk teman-teman semua untuk support datanya, dan tentunya ini bukan menjadi pertemuan yang terakhir karena surat tugas juga masih panjang ya Pak. Seumpamanya ingin difasilitasi ruangan untuk kita berdiskusi lagi, kami siap Pak Ari. Tinggal info-info aja. Gitu. Teman-teman dari Roren, Hukum, ada yang ingin disampaikan sebelum tutup? Saat ini karena tadi udah dijelaskan secara gamblang, secara komprehensif, apalagi biro hukum yang hanya fasilitator, supporting sebenarnya peraturan yang di mana level perjalanan ini mungkin ditanyakan oleh Pak Ari dan teman BPK ini terkait dengan pelaksanaan peraturan itu di Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Dito. Baik Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari jangan lupa snacknya Pak puasa. Silakan.